Bang Rihat, mungkin apa yang lagi ramai kan kemarin tentang persidangannya Nikita, yang menjadi pertanyaan adalah tentang rekening bank terkait dengan apa yang dilakukan Nikita yang dituduh melakukan pemerasan. Dan dilihat dari kacamata hukum, menurut Abang tentang hal ini dan pantas atau tidak pantaskah untuk mengorek informasi tentang rekening Nikita sendiri, apakah benar melakukan pemerasan atau seperti apa? Melihat secara dari kacamata hukum, melihatnya seperti apa, Bang? Baik rekan-rekan wartawan, selamat sore. Kakak saya Riat Pabara, saya selaku praktisi hukum untuk menanggapi terkait dengan adanya eh, pengecekan rekening bank oleh terdakwa Nikita Mirzani yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Kalau secara hukum, saya pikir itu memang kalau undang-undang perbankan itu memang ada rahasia dan perbankan terhadap nasabah ya. Tapi di dalam hal khusus terhadap masalah ada limit kepentingan penyidikan itu bisa dilakukan. Jadi saya melihat bahwa jaksa penuntut umum melakukan tracing terhadap rekening bank daripada Nikita Mirzani selaku terdakwa itu tidak ada masalah karena terkait dengan ada di dalam dakwaan mereka kan ada di samping ada beberapa dakwaan yang sering kita dengar itu kan ada dakwaan tentang masalah pemerasan, ada juga dakwaannya masuk tentang masalah undang-undang TPPU ya. Jadi mereka mungkin mau tracing itu aliran uangnya kemana. Jadi itu tidak ada masalah. Artinya secara undang-undang perbankan itu diperbolehkan. Bukan undang-undang perbankan yang diperbolehkan, tapi demi kepentingan penyidikan atau proses penyidikan itu bisa diterobos ke undang-undang perbankan. Jadi kalau undang-undang perbankan secara normatif itu tidak diperbolehkan kalau untuk men-tracing rekening orang kalau tidak ada masalah. Tapi ini kan karena udah ada masalah pidana. Tapi dengan ada masalah pidana ini, makanya kalau dalam perbuatan pidana itu kan kadang-kadang hak orang itu kan jadi terabaikan karena memang ini demi proses kepentingan penyidikan. Itu. Oke. Berarti mengenai keberatan daripada pihak Nikita Mirzani dan akan membawa kasus ini ke kasus hukum lagi, melaporkan lagi, artinya pihak bank yang akan dilaporkan oleh pihak Nikita Mirzani, apakah itu pas atau bagaimana, Mas? Kalau menurut saya sebagai praktisi hukum itu kurang tepat arahnya. Karena apa? Harusnya rekan-rekan misalnya lawyer yang kuasa penyelidikan ini tahu bahwa itu kan artinya kan karena ini melalui proses penyidikan. Jangankan cuma tracing dari perbankan, kalau untuk penyidikan kalau apalagi juga ada suatu indikasi ada pencucian uang, disita pun bisa kan? Kan gitu, disita itu langsung objek yang ada di sana atau rekening yang ada di bank itu bisa. Ya, bisa. Oke. Jadi mau dibekukan, mau di apa itu bisa. Sama seperti dulu kalau kalian ingat ya, klien saya yang paling ramai itu waktu itu masalah kasus Panji Gumilang, rekeningnya semua diblokir ya. Jadi itu karena itu demi kepentingan penyidikan. Jadi menurut saya langkah untuk menggugat bank, ya saya pikir kurang terarah karena bank kan itu kan bukan keinginan banknya, tapi keinginan hukum yang menginginkan, demi kepentingan proses penyidikan kan gitu. Oke. Bang, kalau Jaksa meminta kan? Jaksa itu bertugas melakukan itu atas dasar apa? Atas dasar undang-undang kan gitu. Jadi salah arah kalau saya pikir, kecuali tidak ada masalah hukum, saya bank apapun itu membuka kerahasiaan nasabahnya itu salah, itu bisa dibuka, itu benar bisa dibuka. Oke. Nah sekarang kan pihak berwajib memblokir itu ya akun rekening dari Nikita Mirzani. Nah itu batasan memblokirnya itu keseluruhan dari harta yang dia dapatkan sebelumnya itu juga diblokir atau bagaimana Pak kalau di proses penyidikan? Artinya kan begini, kalau di rekeningnya rekening Nikita Mirzani ini ada rekening sekian bla 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 kan gitu kan. Di sini ada terdapat uang saya TPPU lah.
diduga ada hasil TPPU, Iya. mau seluruh atau sebagian. Tapi kan yang diblokir kan begitu blokir nomor itu, berarti terblokir semua. Maupun misalnya ada contohnya yang diduga misalkan sana ada misalnya 4 miliar, padahal di rekening itu ada misalnya 100 miliar. Ya terus kan terblokir dulu, kan diblokir kan. Nanti sampai selesai proses persidangan ini, proses kepentingan proses penyidikan ini, karena seperti yang saya pernah katakan, jaksa ini ya kan, DPW ini, begitu dia menerima berkas laporan P18 dari saya, kalau ini dari Polda Metro, ya, mereka setelah diteliti, diamati, ini ternyata dianggap unsur pidana yang terpenuhi, minimal 2 alat bukti, ya kan, dan mereka telah menetapkan untuk P21 ini udah cukup buktinya. P21 kan berarti berkas diterima, dan diterima juga P21 tahap 2 itu berarti orangnya yang terima, kan gitu. Ini setelah itu mereka melakukan suatu dakwaan. Begitu mereka melakukan suatu dakwaan untuk memperkuat dakwaan mereka ini, mereka semua harus mengejar bukti dari mana-mana untuk membuktikan, bekerja keras mereka untuk membuktikan dakwaannya ini supaya terpenuhi. Itu tugas utama mereka. Dan termasuk mungkin untuk dilakukan suatu di dalam proses pemblokiran terhadap rekening menjadi di bank apapun itu mungkin mereka mau benar-benar membuktikan, men-tracing bahwa uang ini ada, diduga uang dari kejahatan itu ada di sana, atau diduga mungkin mereka pengen tahu alirannya kemana saja karena ada TPPU kan. Itu. Oke. Terus terkait dengan pelaporan daripada pihak Nikita Mirzani, akan melaporkan seterusnya ya Reza Gladys, kemudian Titi Samudera ke KPK. Apakah itu tepat atau gimana? Karena ada indikasi bahwa itu ada penyuapan terhadap hakim dan jaksa sesuai dengan bukti flash disk yang dia punya. Kalau sesuai dengan hal itu kan udah banyak beredar. Iya, ini. Kalau ada bahasa ada diduga, ya diduga bahwa pelapor ini melakukan penyuapan terhadap pejabat negara, ya, dan terkait dengan perkara ini, itu jalur kan jalurnya itu bisa laporkan ke KPK karena dia diduga kan gratifikasi kan. Jadi itu ada jalurnya ke sana, bisa juga ke KPK, bisa juga ke Polri, bisa. Bisa kejaksaan juga. Ya, kejaksaan bisa untuk melakukan pengawasan bisa. Oke. Oke, kan. Oke, yang kedua.